ambil rawatibnya, ambil witirnya, ambil tahajudnya, ambil duhanya. Kalau ibu lagi semangat. Tetapi kata Imam Ibnul Qayyim, wa in adbarat, tetapi kalau kita lagi malas, maka beliau mengatakan falzimuha bil faraid, maka perhatikan solat wajibnya. Okelah ibu malas solat, tidak usah ibu solat sunnah, tapi perhatikan yang wajibnya. Karena kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa yang namanya futur itu pasti akan menghinggapi siapa saja. Ketika kita di tengah-tengah futur kemudian kita berusaha memperbaiki yang wajib, salat wajib yang 5 waktu kita perbaiki walaupun kita malas untuk salat sunnah, boleh jadi dengan kita berusaha memperbaiki yang wajib dan menjauhi perkara-perkara yang haram, diharapkan semangat itu akan muncul kembali. Makanya dari sini Bu, minimalnya kalau kita lagi futur, jangan melakukan maksiat, berusaha untuk memperbaiki yang wajib. Mudah-mudahan dengan itu semangat kita akan muncul. Taib, kita masuk pada kitab yang kita bahas di sini. Di sini pengarang Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala membuat bab tentang hukum, hikmah dan keutamaan salat. Adapun hukum salat, maksudnya salat yang 5 waktu Bu ya, adalah satu kewajiban dari Allah bagi setiap mukmin, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya dalam banyak ayat dalam firman-Nya. Di antaranya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 103, "Faaqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Maka dirikanlah salat, karena sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Baqarah 238, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Jaga oleh kalian semua salat, maksudnya salat yang 5 waktu. Kemudian perhatikan juga salat wusta. Apa salat wusta di sini? Ada yang mengatakan bahwa salat wusta itu salat asar, dan ada yang mengatakan salat wusta itu salat subuh. Adapun salat wusta itu salat asar berdasarkan nas, karena Nabi SAW marah saat beliau kelelahan menjaga parit dalam perang Ahzab supaya musuh tidak masuk kota Madinah. Musuh ini terus menyerang sampai waktu maghrib, pada Rasul belum asar. Ketika sampai waktu maghrib, barulah kemudian Rasul salat asar di waktu maghrib. Pada dasarnya salat asar di luar waktu itu tidak sah. Tapi kenapa dilakukan Nabi SAW? Itu karena darurat. Karena kalau Rasul meninggalkan parit, menjaga parit dan salat, bisa saja musuh masuk dan akan membahayakan banyak nyawa laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak yang ada di kota Madinah. Makanya Rasul berusaha untuk menjaga parit itu dari serangan. Qadarullah, ketika masuk waktu maghrib Rasul belum salat asar. Akhirnya Rasul bergegas salat asar di waktu maghrib. Saking marahnya Nabi SAW kepada orang-orang kafir itu, sampai Allah mendoakan, Rasul mendoakan mereka, mala Allahu kuburahum wa buyutahumun nara. Semoga Allah penuhi kuburan dan rumah mereka dengan api neraka, katanya. Karena mereka sudah mengakhirkan kepada diriku salat wusta. Berarti salat wusta ini berdasarkan nas adalah salat asar. Ada yang mengatakan salat subuh. Kenapa? Karena wusta itu artinya pertengahan. Dan jumlah salat itu ada 5. Yang bergandeng itu hanya ada 2.
Pertama zuhur dengan asar, yang kedua maghrib dengan isya. Itu yang bergandengan, yang bisa dijamak takhir atau takdim. Adapun subuh tidak ada gandengannya. Dia tidak bisa ditarik ke isya, dia juga tidak bisa ditarik ke zuhur. Tidak bisa. Subuh dengan zuhur dijamak tidak boleh, ataupun ditarik ke atas. Subuh dengan isya ditakhir tidak boleh. Makanya subuh itu pertengahan. Inilah solat yang harus dijaga oleh kita. 5 waktu harus dijaga, tapi 2 solat ini harus lebih dijaga lagi. Solat asar dan juga solat subuh, karena itu yang menentukan solat-solat yang lainnya. Itulah yang disebut dengan salatul wusta, yang Allah katakan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian solat-solat yang 5 waktu, terutama solat pertengahan. Maksudnya asar dan subuh. Rasul mengatakan, man hafadhu ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga solat asar dan subuh, maka dijamin masuk surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini diantara dalil bahwa solat 5 waktu itu sebuah kewajiban. Kemudian diperkuat oleh sabda Nabi SAW, di mana Rasul menjadikan solat ini sebagai tiang kedua dari tiang-tiang bangunan Islam. Nabi mengatakan, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Islam itu didirikan di atas 5 pilar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah ke Baitullah berbentuk haji, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Lihat di sini kedudukan salat jatuh setelah 2 kalimat syahadat, menunjukkan bahwa salat itu perkara yang paling penting dalam Islam. Setelah orang masuk Islam bersyahadat, maka pertama kali dituntut adalah belajar sholat. Jadi ibu kalau punya saudara dia mu'alaf, jangan sibuk ibu suruh sedekah dia. Kamu kan sudah Islam, sedekahlah, kan begitu. Kamu kan sudah masuk Islam, kau punya uang banyak, haji sana. Enggak begitu. Sholat dulu, ajarkan sholat dulu, karena sholat itulah yang menentukan rukun Islam lainnya selain syahadat diterima atau tidaknya. Kalau seandainya dia menghabiskan seluruh kekayaannya, bukan hanya zakatnya, sedekahnya dia bayar, bahkan dia bolak-balik haji lagi, bahkan bukan hanya Ramadan, Senin Kamisnya, Dawudnya, Yaumul Bidnya, puasa mutlaknya dia lakukan. Itu semua tidak akan diterima kecuali kalau dia melaksanakan sholat. Karena Nabi SAW yang mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat di hadapan Allah itu, perkara yang berhubungan kita dengan Allah adalah salat. Tapi kalau perkara yang berhubungan kita dengan manusia yang lain adalah urusan darah. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah, yang pertama kali ditanya adalah salatnya. Kemudian Rasul mengatakan, faman saluhat salatuhu saluha sairu amali, wa man fasadat salatuhu fasada sairu amalihi. Siapa yang baik salatnya, kata Rasul, maka amal yang lain dianggap baik. Siapa yang jelek dan buruk solatnya, maka amalan yang lain dianggap jelek dan buruk. Lihat bagaimana solat itu menentukan. Karena solat itu adalah tiang bagi agama. Kalau ibu buat tenda, kemudian ibu letakkan tiang tengah, itulah solatnya. Kemudian ibu buat tenda itu dengan pasak-pasaknya, lah pasaknya itulah zakatnya, itulah puasanya, itulah hajinya, itu pasak. Kalau seandainya pasaknya anggaplah tercabut satu,
roboh tenda, tidak akan roboh. Pasak yang kedua tercabut, roboh tenda, tidak akan roboh. Pasak yang ketiga tercabut, roboh tenda, tidak akan roboh. Tapi kalau pasak-pasak ini tetap menancap, tapi tiang tengahnya yang roboh, maka robohlah tenda itu. Itulah solat sebagaimana tiang dalam tenda tadi. Makanya Rasul mengatakan as-salatu amududdin, solat itu tiang agama. Kalau sampai roboh tiangnya, maka robohlah agama orang itu. Makanya saya heran, ada orang ngaku Islam tapi tak solat. Islam bu, Islam Pak Ustaz. Nggak percaya? Ini KTP-nya. Muslimah saya Pak Ustaz. Kalau ditanya, enggak lah kami ini kafir. Marah nggak? Marah lah. Aku bukan Yahudi loh. Aku bukan Nasrani, aku Muslim loh. Kenapa kau bilang begitu? Karena saya lihat ibu tidak pernah sholat. Biasanya nggak pernah sholat itu orang kafir tuh. Jadi ada orang Islam itu kalau tidak sholat dibilang kafir, tak terima dia. Tetap dia ngaku Islam. Kan aneh bu. Padahal Nabi SAW mengatakan al-ahdu bainana wa bainakumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita lah dengan orang kafir itu di sholat. Kalau dia masih sholat, berarti masih muslim. Kalau dia meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Bisa keluar dari Islam.